Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Derajat Wibowo mengatakan calon wakil presidennya sering di-underestimate bahkan disebut sebagai bocah kecil. Menurut Derajat, Gibran adalah anak muda yang memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin dan itu bisa dibuktikan dalam debat format ala Amerika Serikat sekalipun. Waktu debat di pemilihan wali kota kan sudah kelihatan dan juga pernah diwawancara tentu ada isu-isu yang Mas Gibran menguasai dan ada isu-isu yang dia belum memahami wajar ya, katanya saat wawancara eksklusif di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Ekonom senior itu menilai kemampuan Gibran sebagai cawapres tidak bisa diukur hanya dari debat pilpres. Apalagi ketika debat itu memiliki ukuran menang dan kalah yang amat tipis. Kita lihat sajalah waktu debat Trump sama Hillary kemudian Trump sama Biden. Demokrat bilang Hillary yang menang, Republikan bilang Trump yang menang dan akhirnya tipis, tutur Derajat. Pada titik tertentu mungkin debat itu bisa menambah sedikit elektabilitas tapi biasanya pemilih yang masih cair itu biasanya enggak terlalu banyak sehingga pengaruh debat itu juga biasanya relatif tipis, imbuhnya. Namun pada intinya, Derajat memastikan Gibran sangat siap mengikuti debat dalam format apapun yang diselenggarakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Debat Capres-Cawapres ini diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka di pemilihan umum Februari tahun 2024. Tak hanya Indonesia, Amerika Serikat pun juga menggunakan sistem pemerintahan republik dengan asas demokrasi di mana calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Partai Republik dipertemukan. Tema yang dibicarakan biasanya adalah tema-tema kontroversial pada saat itu, dan hasil debat ini dapat memengaruhi hasil pemilihan umum. Setelah masing-masing partai memilih calonnya, mereka biasanya bertemu di sebuah aula di hadapan penonton, dan mengambil giliran menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pembawa acara atau penonton. Di Amerika Serikat, debat dilakukan terpisah antara calon presiden dan calon wakil presiden. Dua calon presiden akan berdebat sebanyak 3 kali dan 2 calon wakil presiden akan berdebat 1 kali. Di Indonesia, lokasi debat calon presiden dan wakil presiden berlangsung di luar lingkungan lembaga pendidikan. Sementara di Amerika Serikat, debat capres-cawapres kerap dilakukan di dalam kampus. Debat ini juga disiarkan secara langsung oleh radio dan televisi sama halnya dengan debat capres-cawapres di Indonesia. Direktur Juru Debat Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko menyebut, keputusan debat calon wakil presiden atau cawapres yang kini didampingi capres dianggap merugikan cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya, menurut pria yang juga menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, ini pihaknya juga sudah menyiapkan Gibran untuk berdebat yang bakal diselenggarakan oleh KPU. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu pun juga siap jika nantinya tidak ditemani oleh Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Budiman di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis 7 Desember 2023. Ia mengatakan skema debat cawapres yang ditemani oleh capres membuat sia-sia persiapan yang sudah disiapkan oleh Gibran. Meski begitu, pihaknya tetap akan menghormati keputusan dari KPU. Di sisi lain, Budiman mengingatkan bahwa Gibran memang pemimpin yang sudah berpengalaman mengikuti debat dalam kontestasi pemilu. Ia pun mencontohkan Gibran pernah mengikuti debat saat pilkada di Solo. Dan untuk saat ini, menurutnya yang membedakan adalah skalanya menjadi skala nasional. Adapun diketahui sebelumnya baik capres maupun cawapres bakal didampingi oleh pasangan masing-masing dalam perhelatan debat Pilpres 2024 mendatang. Pasangan capres dan cawapres itu juga diberi kesempatan untuk berdiskusi satu sama lain. Meski begitu, jika debat itu dipersiapkan untuk capres, maka hanya capres yang diperbolehkan bersuara di dalam debat, begitupun sebaliknya. Terkait diskusi, Ketua KPU RI Hashim Asyari mempersilahkan jika hal itu dilakukan oleh para pasangan dalam debat. Namun ia menekankan ihwal hanya 1 orang saja yang dapat berbicara tergantung saat itu debat dilakukan untuk capres atau cawapres. Merugikan bisa saling bantu merugikan. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan Mas Gibran, kita sudah menyiapkan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo dan Mas Gibran secara sendiri sudah kita siapkan. Nanti kalau saling bantu malah itu jadi sia-sia dan kita sudah menyiapkan mereka begitu ya. Tapi oke lah, saya kira masalah membantu atau sendiri atau bersama-sama, saya kira kita siap-siap. Mas Gibran siapanya Mas? Mas Gibran sendiri kan ini perdana berarti ya? Pertama Mas Gibran pernah debat loh sebagai calon wali kota. Sudah berpengalaman debat dalam pengertian sebagai calon eksekutif itu pernah. Sekarang yang membedakan skalanya menjadi skala nasional dengan isu-isu yang baru.
Saya pikir isu-isu yang baru itu beliau pelajari juga oleh Mas Gibran. Tadi kalau soal mental debat telah beliau alami sebagai calon wali kota Solo pada waktu itu, nggak ada masalah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Kubu Prabowo Gibran menyatakan tidak takut menghadapi debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran Sumatera Barat, Andre Rosiade. Andre bahkan mengusulkan debat Capres-Cawapres 2024 dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Usulan dari tim Prabowo Gibran itu pun menuai berbagai respon dari kubu paslon lawan. TPN Ganjar Mahfud menganggap TKN Prabowo Gibran lupa dengan makna Sumpah Pemuda. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto Rabu 6 Desember. Hasto menyontohkan ketika Jepang menjadi negara maju dengan kulturnya sendiri. Karenanya Hasto menolak usulan debat Capres dan Cawapres menggunakan bahasa Inggris. Hasto mengingatkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Di sisi lain, Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengaku siap melakukan tantangan dari TKN Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaci Rabu 6 Desember. Bahkan Indra menyebut Amin siap jika ditantang debat memakai bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Menurut Indra, yang terpenting dari debat adalah masyarakat bisa kenal dengan calon pemimpin yang akan dipilih, mengetahui visi misi, pemikiran, dan rekam jejak. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang juga juru bicara Cawapres Gibran Rakabuming Raka, Emil Elestianto Dardak, angkat bicara terkait polemik yang menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak siap untuk mengikuti debat Cawapres. Sebaliknya, Emil yang juga menjabat sebagai Wagub Jatim ini menegaskan bahwa Gibran sangat siap dan siap tempur untuk mengikuti debat Cawapres yang digelar oleh KPU RI. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Senin 4 Desember 2023. Menurutnya, sebagai Cawapres Prabowo Subianto, Gibran sangat menghormati segala proses yang berlaku, termasuk dengan format debat Cawapres yang disiapkan oleh KPU RI. Terlebih, ditegaskan oleh Emil bahwa sejauh ini Gibran sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi debat. Salah satu pengalamannya adalah saat ia running Pilkada Wali Kota Solo. Dalam menjalankan proses debat seperti saat Pilkada di Solo, kecakapan Gibran menurutnya bisa dilihat. Bahkan ia menambahkan Gibran juga menang dalam Pilkada Solo, hingga sampai saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sehingga menurut Emil, kemampuan dan kecakapan Gibran tak perlu diragukan lagi. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Gibran merupakan figur yang sangat paham dengan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM. Terlebih, Gibran pernah terjun langsung ke dunia UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa Gibran memiliki usaha dan membuka bisnis, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak, serta bagaimana berinvestasi di usaha yang berkembang. Sebagai informasi, belakangan dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini.
Isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU tersebut menguntungkan salah satu pasangan capres dan juga cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto menyebut bahwa pasangan nomor urut 2, terutama cawapres Gibran Raka Buming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2, terutama cawapres Gibran Raka Buming Raka, memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riawanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjawab tuduhan tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Timnas Amin membenarkan pihaknya mengusulkan pasangan Capres-Cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh agenda debat. Namun bukan berarti menghilangkan debat Cawapres. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan FGD di KPU pada 29 November 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Ko-Kapten Amin Nihayatul Wafiroh peserta FGD debat di KPU melalui rilis tertulisnya dikutip pada Minggu 3 Desember. Menurut Timnas Amin, kehadiran paslon secara lengkap penting dilakukan sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat. Timnas Amin menegaskan jika hadirnya pasangan lengkap bukan berarti untuk menghilangkan debat cawapres. Pihaknya juga membantah mengusulkan hadirnya pasangan lengkap untuk ikut melakukan debat. Nihayatul menjelaskan jika debat yang sedang berlangsung adalah antara cawapres, maka capres tetap dihadirkan sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali. Timnas menegaskan bahwa Amin siap mengikuti proses rangkaian debat dengan apapun teknis dan ketentuan yang ditetapkan KPU. Bahkan Timnas Amin mendukung setidaknya KPU menambahkan 2 acara debat Capres-Cawapres untuk memaksimalkan kesempatan masyarakat dalam mengenal pasangan calon.
Perubahan format debat di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Format debat itu bahkan memicu kontroversi. Kubu Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran saling tuduh terkait perubahan format debat. TKN Prabowo Gibran menyebut pihak pertama yang meminta debat Cawapres ditiadakan adalah kubu Anies Muhaimin. Namun kubu Amin membantah mengusulkan penghapusan debat khusus Cawapres. Kubu Amin mengklaim pihaknya hanya mengusulkan agar Capres-Cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat. Timnas Amin justru mengatakan bahwa perwakilan Prabowo Gibran sempat mengusulkan agar format debat hanya pemaparan visi misi saja. Sementara itu, KPU menyatakan bahwa format debat Pilpres 2024 masih ada kemungkinan untuk diubah. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari Senin 4 Desember. Hasyim berkata KPU akan menyelenggarakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, karena saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Tempat-tempat lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sediakan KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Derajat Wibowo mengatakan calon wakil presidennya sering di-underestimate bahkan disebut sebagai bocah kecil. Menurut Derajat, Gibran adalah anak muda yang memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin dan itu bisa dibuktikan dalam debat format ala Amerika Serikat sekalipun. Waktu debat di pemilihan wali kota kan sudah kelihatan dan juga pernah diwawancara tentu ada isu-isu yang Mas Gibran menguasai dan ada isu-isu yang dia belum memahami, wajar ya, katanya saat wawancara eksklusif di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Ekonom senior itu menilai kemampuan Gibran sebagai cawapres tidak bisa diukur hanya dari debat Pilpres. Apalagi ketika debat itu memiliki ukuran menang dan kalah yang amat tipis. Kita lihat sajalah waktu debat Trump sama Hillary kemudian Trump sama Biden. Demokrat bilang Hillary yang menang, Republikan bilang Trump yang menang dan akhirnya tipis, tutur Derajat.
Pada titik tertentu mungkin debat itu bisa menambah sedikit elektabilitas, tapi biasanya pemilih yang masih cair itu biasanya enggak terlalu banyak sehingga pengaruh debat itu juga biasanya relatif tipis, imbuhnya. Namun pada intinya, Derajat memastikan Gibran sangat siap mengikuti debat dalam format apapun yang diselenggarakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Debat Capres-Cawapres ini diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka di pemilihan umum Februari tahun 2024. Tak hanya Indonesia, Amerika Serikat pun juga menggunakan sistem pemerintahan republik dengan asas demokrasi di mana calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Partai Republik dipertemukan. Tema yang dibicarakan biasanya adalah tema-tema kontroversial pada saat itu, dan hasil debat ini dapat memengaruhi hasil pemilihan umum. Setelah masing-masing partai memilih calonnya, mereka biasanya bertemu di sebuah aula di hadapan penonton, dan mengambil giliran menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pembawa acara atau penonton. Di Amerika Serikat, debat dilakukan terpisah antara calon presiden dan calon wakil presiden. Dua calon presiden akan berdebat sebanyak 3 kali dan 2 calon wakil presiden akan berdebat 1 kali. Di Indonesia, lokasi debat calon presiden dan wakil presiden berlangsung di luar lingkungan lembaga pendidikan. Sementara di Amerika Serikat, debat Capres-Cawapres kerap dilakukan di dalam kampus. Debat ini juga disiarkan secara langsung oleh radio dan televisi sama halnya dengan debat Capres-Cawapres di Indonesia. Direktur Juru Debat Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko menyebut, keputusan debat calon wakil presiden atau cawapres yang kini didampingi capres dianggap merugikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, menurut pria yang juga menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, ini pihaknya juga sudah menyiapkan Gibran untuk berdebat yang bakal diselenggarakan oleh KPU. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu pun juga siap jika nantinya tidak ditemani oleh Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Budiman di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis 7 Desember 2023. Ia mengatakan skema debat cawapres yang ditemani oleh capres membuat sia-sia persiapan yang sudah disiapkan oleh Gibran. Meski begitu, pihaknya tetap akan menghormati keputusan dari KPU. Di sisi lain, Budiman mengingatkan bahwa Gibran memang pemimpin yang sudah berpengalaman mengikuti debat dalam kontestasi pemilu. Ia pun mencontohkan Gibran pernah mengikuti debat saat pilkada di Solo. Dan untuk saat ini, menurutnya yang membedakan adalah skalanya menjadi skala nasional. Adapun diketahui sebelumnya baik capres maupun cawapres bakal didampingi oleh pasangan masing-masing dalam perhelatan debat Pilpres 2024 mendatang. Pasangan capres dan cawapres itu juga diberi kesempatan untuk berdiskusi satu sama lain. Meski begitu, jika debat itu dipersiapkan untuk capres, maka hanya capres yang diperbolehkan bersuara di dalam debat, begitupun sebaliknya. Terkait diskusi, Ketua KPU RI Hashim Asyari mempersilahkan jika hal itu dilakukan oleh para pasangan dalam debat. Namun ia menekankan ihwal hanya 1 orang saja yang dapat berbicara tergantung saat itu debat dilakukan untuk capres atau cawapres. Merugikan bisa saling bantu merugikan. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan Mas Gibran, kita sudah menyiapkan Pak Prabowo untuk sendiri. Pak Prabowo dan Mas Gibran secara sendiri sudah kita siapkan. Nanti kalau saling bantu malah itu jadi sia-sia kalau kita sudah menyiapkan mereka begitu ya. Tapi oke lah, saya kira masalah membantu atau sendiri atau bersama-sama, saya kira kita siap-siap. Mas Gibran persiapannya Mas Gibran sendiri kan ini perdana berarti ya. Pertama Mas Gibran pernah debat loh sebagai calon wali kota, sudah berpengalaman debat dalam pengertian sebagai calon eksekutif itu pernah. Sekarang yang membedakan skalanya menjadi skala nasional dengan isu-isu yang baru. Saya pikir isu-isu yang baru itu beliau pelajari juga oleh Mas Gibran. Tadi kalau soal mental debat telah beliau alami sebagai calon wali kota Solo pada waktu itu. Tidak ada masalah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan.
Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Kubu Prabowo Gibran menyatakan tidak takut menghadapi debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran Sumatera Barat, Andre Rosiade. Andre bahkan mengusulkan debat Capres-Cawapres 2024 dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Usulan dari tim Prabowo Gibran itu pun menuai berbagai respon dari kubu paslon lawan. TPN Ganjar Mahfud menganggap TKN Prabowo Gibran lupa dengan makna Sumpah Pemuda. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto Rabu 6 Desember. Hasto menyontohkan ketika Jepang menjadi negara maju dengan kulturnya sendiri. Karenanya Hasto menolak usulan debat Capres dan Cawapres menggunakan bahasa Inggris. Hasto mengingatkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Di sisi lain, Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengaku siap melakukan tantangan dari TKN Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaci, Rabu 6 Desember. Bahkan Indra menyebut Amin siap jika ditantang debat memakai bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Menurut Indra, yang terpenting dari debat adalah masyarakat bisa kenal dengan calon pemimpin yang akan dipilih, mengetahui visi misi, pemikiran, dan rekam jejak. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang juga juru bicara Cawapres Gibran Rakabuming Raka, Emil Elestianto Dardak, angkat bicara terkait polemik yang menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak siap untuk mengikuti debat Cawapres. Sebaliknya, Emil yang juga menjabat sebagai Wagub Jatim ini menegaskan bahwa Gibran sangat siap dan siap tempur untuk mengikuti debat Cawapres yang digelar oleh KPU RI. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Senin 4 Desember 2023. Menurutnya, sebagai Cawapres Prabowo Subianto, Gibran sangat menghormati segala proses yang berlaku, termasuk dengan format debat Cawapres yang disiapkan oleh KPU RI. Terlebih, ditegaskan oleh Emil bahwa sejauh ini Gibran sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi debat. Salah satu pengalamannya adalah saat ia running Pilkada Wali Kota Solo. Dalam menjalankan proses debat seperti saat Pilkada di Solo, kecakapan Gibran menurutnya bisa dilihat. Bahkan ia menambahkan Gibran juga menang dalam Pilkada Solo hingga sampai saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sehingga menurut Emil, kemampuan dan kecakapan Gibran tak perlu diragukan lagi. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Gibran merupakan figur yang sangat paham dengan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM. Terlebih, Gibran pernah terjun langsung ke dunia UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa Gibran memiliki usaha dan membuka bisnis, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak, serta bagaimana berinvestasi di usaha yang berkembang. Sebagai informasi, belakangan dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU tersebut menguntungkan salah satu pasangan capres dan juga cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto menyebut bahwa pasangan nomor urut 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini.
Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan Capres dan Cawapres, yakni pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2 terutama Cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat Capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjawab tuduhan tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Timnas Amin membenarkan pihaknya mengusulkan pasangan Capres-Cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh agenda debat. Namun bukan berarti menghilangkan debat Cawapres. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan FGD di KPU pada 29 November 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Ko-Kapten Amin Nihayatul Wafiroh peserta FGD debat di KPU melalui rilis tertulisnya dikutip pada Minggu 3 Desember. Menurut Timnas Amin, kehadiran paslon secara lengkap penting dilakukan sekalipun hanya Capres atau Cawapres saja yang tengah berdebat. Timnas Amin menegaskan jika hadirnya pasangan lengkap bukan berarti untuk menghilangkan debat Cawapres. Pihaknya juga membantah mengusulkan hadirnya pasangan lengkap untuk ikut melakukan debat. Nihayatul menjelaskan jika debat yang sedang berlangsung adalah antara Cawapres, maka Capres tetap dihadirkan sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali. Timnas menegaskan bahwa Amin siap mengikuti proses rangkaian debat dengan apapun teknis dan ketentuan yang ditetapkan KPU. Bahkan Timnas Amin mendukung setidaknya KPU menambahkan 2 acara debat Capres-Cawapres untuk memaksimalkan kesempatan masyarakat dalam mengenal pasangan calon. Perubahan format debat di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Format debat itu bahkan memicu kontroversi. Kubu Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran saling tuduh terkait perubahan format debat. TKN Prabowo Gibran menyebut pihak pertama yang meminta debat Cawapres ditiadakan adalah kubu Anies Muhaimin. Namun kubu Amin membantah mengusulkan penghapusan debat khusus Cawapres. Kubu Amin mengklaim pihaknya hanya mengusulkan agar Capres-Cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat. Timnas Amin justru mengatakan bahwa perwakilan Prabowo Gibran sempat mengusulkan agar format debat hanya pemaparan visi misi saja.
Sementara itu, KPU menyatakan bahwa format debat Pilpres 2024 masih ada kemungkinan untuk diubah. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari Senin 4 Desember. Hasyim berkata KPU akan menyelenggarakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain, saya sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang ujian mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Derajat Wibowo mengatakan calon wakil presidennya sering di-underestimate bahkan disebut sebagai bocah kecil. Menurut Derajat, Gibran adalah anak muda yang memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin dan itu bisa dibuktikan dalam debat format ala Amerika Serikat sekalipun. Waktu debat di pemilihan wali kota kan sudah kelihatan dan juga pernah diwawancara tentu ada isu-isu yang Mas Gibran menguasai dan ada isu-isu yang dia belum memahami, wajar ya, katanya saat wawancara eksklusif di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Ekonom senior itu menilai kemampuan Gibran sebagai cawapres tidak bisa diukur hanya dari debat Pilpres. Apalagi ketika debat itu memiliki ukuran menang dan kalah yang amat tipis. Kita lihat sajalah waktu debat Trump sama Hillary kemudian Trump sama Biden. Demokrat bilang Hillary yang menang, Republikan bilang Trump yang menang dan akhirnya tipis, tutur Derajat. Pada titik tertentu mungkin debat itu bisa menambah sedikit elektabilitas tapi biasanya pemilih yang masih cair itu biasanya enggak terlalu banyak sehingga pengaruh debat itu juga biasanya relatif tipis, imbunya. Namun pada intinya, Derajat memastikan Gibran sangat siap mengikuti debat dalam format apapun yang diselenggarakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Debat Capres-Cawapres ini diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka di pemilihan umum Februari tahun 2024. Tak hanya Indonesia, Amerika Serikat pun juga menggunakan sistem pemerintahan republik dengan asas demokrasi di mana calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Partai Republik dipertemukan. Tema yang dibicarakan biasanya adalah tema-tema kontroversial pada saat itu, dan hasil debat ini dapat memengaruhi hasil pemilihan umum. Setelah masing-masing partai memilih calonnya,
Mereka biasanya bertemu di sebuah aula di hadapan penonton, dan mengambil giliran menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pembawa acara atau penonton. Di Amerika Serikat, debat dilakukan terpisah antara calon presiden dan calon wakil presiden. Dua calon presiden akan berdebat sebanyak 3 kali dan dua calon wakil presiden akan berdebat 1 kali. Di Indonesia, lokasi debat calon presiden dan wakil presiden berlangsung di luar lingkungan lembaga pendidikan. Sementara di Amerika Serikat, debat capres-cawapres kerap dilakukan di dalam kampus. Debat ini juga disiarkan secara langsung oleh radio dan televisi sama halnya dengan debat capres-cawapres di Indonesia. Direktur Juru Debat Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko menyebut, keputusan debat calon wakil presiden atau cawapres yang kini didampingi capres dianggap merugikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, menurut pria yang juga menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, ini pihaknya juga sudah menyiapkan Gibran untuk berdebat yang bakal diselenggarakan oleh KPU. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu pun juga siap jika nantinya tidak ditemani oleh Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Budiman di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis 7 Desember 2023. Ia mengatakan skema debat cawapres yang ditemani oleh capres membuat sia-sia persiapan yang sudah disiapkan oleh Gibran. Meski begitu, pihaknya tetap akan menghormati keputusan dari KPU. Di sisi lain, Budiman mengingatkan bahwa Gibran memang pemimpin yang sudah berpengalaman mengikuti debat dalam kontestasi pemilu. Ia pun mencontohkan Gibran pernah mengikuti debat saat pilkada di Solo. Dan untuk saat ini, menurutnya yang membedakan adalah skalanya menjadi skala nasional. Adapun diketahui sebelumnya baik capres maupun cawapres bakal didampingi oleh pasangan masing-masing dalam perhelatan debat Pilpres 2024 mendatang. Pasangan capres dan cawapres itu juga diberi kesempatan untuk berdiskusi satu sama lain. Meski begitu, jika debat itu dipersiapkan untuk capres, maka hanya capres yang diperbolehkan bersuara di dalam debat, begitupun sebaliknya. Terkait diskusi, Ketua KPU RI Hashim Asyari mempersilahkan jika hal itu dilakukan oleh para pasangan dalam debat. Namun ia menekankan ihwal hanya satu orang saja yang dapat berbicara tergantung saat itu debat dilakukan untuk capres atau cawapres. Merugikan bisa saling bantu merugikan. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan Mas Gibran, kita sudah menyiapkan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo dan Mas Gibran secara serius sudah kita siapkan. Nanti kalau saling bantu malah itu jadi sia-sia kalau kita sudah menyiapkan mereka begitu ya. Tapi oke lah, saya kira masalah membantu atau sendiri atau bersama-sama, saya kira kita siap-siap semua. Mas Gibran siapanya Mas Gibran sendiri kan ini perdana berarti ya. Oh, pertama Mas Gibran pernah debat loh sebagai calon wali kota, sudah berpengalaman debat dalam pengertian sebagai calon eksekutif itu pernah. Sekarang yang membedakan skalanya menjadi skala nasional dengan isu-isu yang baru. Saya pikir isu-isu yang baru itu beliau pelajari juga oleh Mas Gibran. Tadi kalau soal mental debat pernah beliau alami sebagai calon wali kota Solo pada waktu itu, nggak ada masalah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya.
Kubu Prabowo Gibran menyatakan tidak takut menghadapi debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran Sumatera Barat, Andre Rosiade. Andre bahkan mengusulkan debat Capres-Cawapres 2024 dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Usulan dari tim Prabowo Gibran itu pun menuai berbagai respon dari kubu paslon lawan. TPN Ganjar Mahfud menganggap TKN Prabowo Gibran lupa dengan makna Sumpah Pemuda. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, Rabu 6 Desember. Hasto menyontohkan ketika Jepang menjadi negara maju dengan kulturnya sendiri. Karenanya, Hasto menolak usulan debat Capres dan Cawapres menggunakan bahasa Inggris. Hasto mengingatkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Di sisi lain, Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengaku siap melakukan tantangan dari TKN Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaci, Rabu 6 Desember. Bahkan Indra menyebut Amin siap jika ditantang debat memakai bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Menurut Indra, yang terpenting dari debat adalah masyarakat bisa kenal dengan calon pemimpin yang akan dipilih, mengetahui visi misi, pemikiran, dan rekam jejak. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang juga juru bicara Cawapres Gibran Rakabuming Raka, Emil Elestianto Dardak, angkat bicara terkait polemik yang menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak siap untuk mengikuti debat Cawapres. Sebaliknya, Emil yang juga menjabat sebagai Wagub Jatim ini menegaskan bahwa Gibran sangat siap dan siap tempur untuk mengikuti debat Cawapres yang digelar oleh KPU RI. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Senin 4 Desember 2023. Menurutnya, sebagai Cawapres Prabowo Subianto, Gibran sangat menghormati segala proses yang berlaku, termasuk dengan format debat Cawapres yang disiapkan oleh KPU RI. Terlebih, ditegaskan oleh Emil bahwa sejauh ini Gibran sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi debat. Salah satu pengalamannya adalah saat ia running Pilkada Wali Kota Solo. Dalam menjalankan proses debat seperti saat pilkada di Solo, kecakapan Gibran menurutnya bisa dilihat. Bahkan ia menambahkan Gibran juga menang dalam pilkada Solo, hingga sampai saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Sehingga menurut Emil, kemampuan dan kecakapan Gibran tak perlu diragukan lagi. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Gibran merupakan figur yang sangat paham dengan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM. Terlebih, Gibran pernah terjun langsung ke dunia UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa Gibran memiliki usaha dan membuka bisnis, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak, serta bagaimana berinvestasi di usaha yang berkembang. Sebagai informasi, belakangan dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU tersebut menguntungkan salah satu pasangan capres dan juga cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto menyebut bahwa pasangan nomor urut 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka, memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu.
Dalam isu ini, Agus Heriwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat Capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjawab tuduhan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Timnas Amin membenarkan pihaknya mengusulkan pasangan Capres-Cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh agenda debat. Namun bukan berarti menghilangkan debat Cawapres. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan FGD di KPU pada 29 November 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Ko-Kapten Amin Nihayatul Wafiroh peserta FGD debat di KPU melalui rilis tertulisnya dikutip pada Minggu 3 Desember. Menurut Timnas Amin, kehadiran paslon secara lengkap penting dilakukan sekalipun hanya Capres atau Cawapres saja yang tengah berdebat. Timnas Amin menegaskan jika hadirnya pasangan lengkap bukan berarti untuk menghilangkan debat Cawapres. Pihaknya juga membantah mengusulkan hadirnya pasangan lengkap untuk ikut melakukan debat. Nihayatul menjelaskan jika debat yang sedang berlangsung adalah antara Cawapres, maka Capres tetap dihadirkan sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali. Timnas menegaskan bahwa Amin siap mengikuti proses rangkaian debat dengan apapun teknis dan ketentuan yang ditetapkan KPU. Bahkan Timnas Amin mendukung setidaknya KPU menambahkan 2 acara debat Capres-Cawapres untuk memaksimalkan kesempatan masyarakat dalam mengenal pasangan calon. Perubahan format debat di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Format debat itu bahkan memicu kontroversi. Kubu Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran saling tuduh terkait perubahan format debat. TKN Prabowo Gibran menyebut pihak pertama yang meminta debat Cawapres ditiadakan adalah kubu Anies Muhaimin. Namun kubu Amin membantah mengusulkan penghapusan debat khusus Cawapres. Kubu Amin mengklaim pihaknya hanya mengusulkan agar Capres-Cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat. Timnas Amin justru mengatakan bahwa perwakilan Prabowo Gibran sempat mengusulkan agar format debat hanya pemaparan visi misi saja. Sementara itu KPU menyatakan bahwa format debat Pilpres 2024 masih ada kemungkinan untuk diubah. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari Senin 4 Desember. Hasyim berkata KPU akan menyelenggarakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember.
Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sudah menyiapkan perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, karena saya juga direktur debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat kalau sedang mengerti atau nggak mengerti bisa wawancara ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Derajat Wibowo mengatakan calon wakil presidennya sering di-underestimate bahkan disebut sebagai bocah kecil. Menurut Derajat, Gibran adalah anak muda yang memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin dan itu bisa dibuktikan dalam debat format ala Amerika Serikat sekalipun. Waktu debat di pemilihan wali kota kan sudah kelihatan dan juga pernah diwawancara tentu ada isu-isu yang Mas Gibran menguasai dan ada isu-isu yang dia belum memahami, wajar ya, katanya saat wawancara eksklusif di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Ekonom senior itu menilai kemampuan Gibran sebagai cawapres tidak bisa diukur hanya dari debat Pilpres. Apalagi ketika debat itu memiliki ukuran menang dan kalah yang amat tipis. Kita lihat sajalah waktu debat Trump sama Hillary kemudian Trump sama Biden. Demokrat bilang Hillary yang menang, Republikan bilang Trump yang menang dan akhirnya tipis, tutur Derajat. Pada titik tertentu mungkin debat itu bisa menambah sedikit elektabilitas tapi biasanya pemilih yang masih cair itu biasanya enggak terlalu banyak sehingga pengaruh debat itu juga biasanya relatif tipis, imbunya. Namun pada intinya, Derajat memastikan Gibran sangat siap mengikuti debat dalam format apapun yang diselenggarakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Debat Capres-Cawapres ini diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka di pemilihan umum Februari tahun 2024. Tak hanya Indonesia, Amerika Serikat pun juga menggunakan sistem pemerintahan republik dengan asas demokrasi di mana calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Partai Republik dipertemukan. Tema yang dibicarakan biasanya adalah tema-tema kontroversial pada saat itu, dan hasil debat ini dapat memengaruhi hasil pemilihan umum. Setelah masing-masing partai memilih calonnya, mereka biasanya bertemu di sebuah aula di hadapan penonton, dan mengambil giliran menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pembawa acara atau penonton. Di Amerika Serikat, debat dilakukan terpisah antara calon presiden dan calon wakil presiden. Dua calon presiden akan berdebat sebanyak 3 kali dan 2 calon wakil presiden akan berdebat 1 kali. Di Indonesia, lokasi debat calon presiden dan wakil presiden berlangsung di luar lingkungan lembaga pendidikan. Sementara di Amerika Serikat, debat Capres-Cawapres kerap dilakukan di dalam kampus. Debat ini juga disiarkan secara langsung oleh radio dan televisi sama halnya dengan debat Capres-Cawapres di Indonesia. Direktur Juru Debat Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko menyebut, keputusan debat calon wakil presiden atau cawapres yang kini didampingi capres dianggap merugikan cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka.
Pasalnya, menurut pria yang juga menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, ini pihaknya juga sudah menyiapkan Gibran untuk berdebat yang bakal diselenggarakan oleh KPU. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu pun juga siap jika nantinya tidak ditemani oleh Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Budiman di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis 7 Desember 2023. Ia mengatakan skema debat Cawapres yang ditemani oleh Capres membuat sia-sia persiapan yang sudah disiapkan oleh Gibran. Meski begitu, pihaknya tetap akan menghormati keputusan dari KPU. Di sisi lain, Budiman mengingatkan bahwa Gibran memang pemimpin yang sudah berpengalaman mengikuti debat dalam kontestasi pemilu. Ia pun mencontohkan Gibran pernah mengikuti debat saat pilkada di Solo. Dan untuk saat ini, menurutnya yang membedakan adalah skalanya menjadi skala nasional. Adapun diketahui sebelumnya baik Capres maupun Cawapres bakal didampingi oleh pasangan masing-masing dalam perhelatan debat Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Capres dan Cawapres itu juga diberi kesempatan untuk berdiskusi satu sama lain. Meski begitu, jika debat itu dipersiapkan untuk Capres, maka hanya Capres yang diperbolehkan bersuara di dalam debat, begitupun sebaliknya. Terkait diskusi, Ketua KPU RI Hashim Asyari mempersilahkan jika hal itu dilakukan oleh para pasangan dalam debat. Namun ia menekankan ihwal hanya satu orang saja yang dapat berbicara tergantung saat itu debat dilakukan untuk Capres atau Cawapres. Merugikan bisa saling bantu merugikan. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan Mas Gibran, kita sudah menyiapkan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo dan Mas Gibran secara sendiri sudah kita siapkan. Nanti kalau saling bantu malah itu jadi sia-sia kalau kita sudah menyiapkan mereka begitu ya. Tapi oke lah, saya kira masalah membantu atau sendiri atau bersama-sama, saya kira kita siap-siap. Mas Gibran persiapannya, Mas Gibran sendiri kan ini perdana berarti ya. Oh, pertama Mas Gibran pernah debat loh sebagai calon wali kota, sudah berpengalaman debat dalam pengertian sebagai calon eksekutif itu pernah. Sekarang yang membedakan skalanya menjadi skala nasional dengan isu-isu yang baru. Saya pikir isu-isu yang baru itu beliau pelajari juga oleh Mas Gibran. Tadi kalau soal mental debat pernah beliau alami sebagai calon wali kota Solo pada waktu itu. Tidak ada masalah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Kubu Prabowo Gibran menyatakan tidak takut menghadapi debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran Sumatera Barat, Andre Rosiade. Andre bahkan mengusulkan debat Capres-Cawapres 2024 dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Usulan dari tim Prabowo Gibran itu pun menuai berbagai respon dari kubu paslon lawan. TPN Ganjar Mahfud menganggap TKN Prabowo Gibran lupa dengan makna Sumpah Pemuda. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto Rabu 6 Desember. Hasto menyontohkan ketika Jepang menjadi negara maju dengan kulturnya sendiri. Karenanya Hasto menolak usulan debat Capres dan Cawapres menggunakan bahasa Inggris.
Hasto mengingatkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Di sisi lain, Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengaku siap melakukan tantangan dari TKN Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaci, Rabu 6 Desember. Bahkan Indra menyebut Amin siap jika ditantang debat memakai bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Menurut Indra, yang terpenting dari debat adalah masyarakat bisa kenal dengan calon pemimpin yang akan dipilih, mengetahui visi misi, pemikiran, dan rekam jejak. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang juga juru bicara Cawapres Gibran Rakabuming Raka, Emil Elestianto Dardak, angkat bicara terkait polemik yang menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak siap untuk mengikuti debat Cawapres. Sebaliknya, Emil yang juga menjabat sebagai Wagub Jatim ini menegaskan bahwa Gibran sangat siap dan siap tempur untuk mengikuti debat Cawapres yang digelar oleh KPU RI. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Senin 4 Desember 2023. Menurutnya, sebagai Cawapres Prabowo Subianto, Gibran sangat menghormati segala proses yang berlaku, termasuk dengan format debat Cawapres yang disiapkan oleh KPU RI. Terlebih, ditegaskan oleh Emil bahwa sejauh ini Gibran sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi debat. Salah satu pengalamannya adalah saat ia running Pilkada Wali Kota Solo. Dalam menjalankan proses debat seperti saat pilkada di Solo, kecakapan Gibran menurutnya bisa dilihat. Bahkan ia menambahkan Gibran juga menang dalam pilkada Solo, hingga sampai saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Sehingga menurut Emil, kemampuan dan kecakapan Gibran tak perlu diragukan lagi. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Gibran merupakan figur yang sangat paham dengan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM. Terlebih, Gibran pernah terjun langsung ke dunia UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa Gibran memiliki usaha dan membuka bisnis, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak, serta bagaimana berinvestasi di usaha yang berkembang. Sebagai informasi, belakangan dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU tersebut menguntungkan salah satu pasangan capres dan juga cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto menyebut bahwa pasangan nomor urut 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka, memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riawanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo
Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat Capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjawab tuduhan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Timnas Amin membenarkan pihaknya mengusulkan pasangan Capres-Cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh agenda debat. Namun bukan berarti menghilangkan debat Cawapres. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan FGD di KPU pada 29 November 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Ko-Kapten Amin Nihayatul Wafiroh peserta FGD debat di KPU melalui rilis tertulisnya dikutip pada Minggu 3 Desember. Menurut Timnas Amin, kehadiran paslon secara lengkap penting dilakukan sekalipun hanya Capres atau Cawapres saja yang tengah berdebat. Timnas Amin menegaskan jika hadirnya pasangan lengkap bukan berarti untuk menghilangkan debat Cawapres. Pihaknya juga membantah mengusulkan hadirnya pasangan lengkap untuk ikut melakukan debat. Nihayatul menjelaskan jika debat yang sedang berlangsung adalah antara Cawapres, maka Capres tetap dihadirkan sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali. Timnas menegaskan bahwa Amin siap mengikuti proses rangkaian debat dengan apapun teknis dan ketentuan yang ditetapkan KPU. Bahkan Timnas Amin mendukung setidaknya KPU menambahkan 2 acara debat Capres-Cawapres untuk memaksimalkan kesempatan masyarakat dalam mengenal pasangan calon. Perubahan format debat di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Format debat itu bahkan memicu kontroversi. Kubu Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran saling tuduh terkait perubahan format debat. TKN Prabowo Gibran menyebut pihak pertama yang meminta debat Cawapres ditiadakan adalah kubu Anies Muhaimin. Namun kubu Amin membantah mengusulkan penghapusan debat khusus Cawapres. Kubu Amin mengklaim pihaknya hanya mengusulkan agar Capres-Cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat. Timnas Amin justru mengatakan bahwa perwakilan Prabowo Gibran sempat mengusulkan agar format debat hanya pemaparan visi misi saja. Sementara itu KPU menyatakan bahwa format debat Pilpres 2024 masih ada kemungkinan untuk diubah. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari Senin 4 Desember. Hasyim berkata KPU akan menyelenggarakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU.
Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, karena saya juga direktur debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sediakan KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Derajat Wibowo mengatakan calon wakil presidennya sering di-underestimate bahkan disebut sebagai bocah kecil. Menurut Derajat, Gibran adalah anak muda yang memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin dan itu bisa dibuktikan dalam debat format ala Amerika Serikat sekalipun. Waktu debat di pemilihan wali kota kan sudah kelihatan dan juga pernah diwawancara tentu ada isu-isu yang Mas Gibran menguasai dan ada isu-isu yang dia belum memahami, wajar ya, katanya saat wawancara eksklusif di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Ekonom senior itu menilai kemampuan Gibran sebagai cawapres tidak bisa diukur hanya dari debat pilpres. Apalagi ketika debat itu memiliki ukuran menang dan kalah yang amat tipis. Kita lihat sajalah waktu debat Trump sama Hillary kemudian Trump sama Biden. Demokrat bilang Hillary yang menang, Republikan bilang Trump yang menang dan akhirnya tipis, tutur Derajat. Pada titik tertentu mungkin debat itu bisa menambah sedikit elektabilitas tapi biasanya pemilih yang masih cair itu biasanya enggak terlalu banyak sehingga pengaruh debat itu juga biasanya relatif tipis, imbunya. Namun pada intinya, Derajat memastikan Gibran sangat siap mengikuti debat dalam format apapun yang diselenggarakan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Debat Capres-Cawapres ini diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka di pemilihan umum Februari tahun 2024. Tak hanya Indonesia, Amerika Serikat pun juga menggunakan sistem pemerintahan republik dengan asas demokrasi di mana calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Partai Republik dipertemukan. Tema yang dibicarakan biasanya adalah tema-tema kontroversial pada saat itu, dan hasil debat ini dapat memengaruhi hasil pemilihan umum. Setelah masing-masing partai memilih calonnya, mereka biasanya bertemu di sebuah aula di hadapan penonton, dan mengambil giliran menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pembawa acara atau penonton. Di Amerika Serikat, debat dilakukan terpisah antara calon presiden dan calon wakil presiden. Dua calon presiden akan berdebat sebanyak 3 kali dan 2 calon wakil presiden akan berdebat 1 kali. Di Indonesia, lokasi debat calon presiden dan wakil presiden berlangsung di luar lingkungan lembaga pendidikan. Sementara di Amerika Serikat, debat Capres-Cawapres kerap dilakukan di dalam kampus. Debat ini juga disiarkan secara langsung oleh radio dan televisi sama halnya dengan debat Capres-Cawapres di Indonesia. Direktur Juru Debat Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko menyebut, keputusan debat calon wakil presiden atau cawapres yang kini didampingi capres dianggap merugikan cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya, menurut pria yang juga menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, ini pihaknya juga sudah menyiapkan Gibran untuk berdebat yang bakal diselenggarakan oleh KPU. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu pun juga siap jika nantinya tidak ditemani oleh Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Budiman di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis 7 Desember 2023. Ia mengatakan skema debat cawapres yang ditemani oleh capres membuat sia-sia persiapan yang sudah disiapkan oleh Gibran. Meski begitu, pihaknya tetap akan menghormati keputusan dari KPU
Di sisi lain, Budiman mengingatkan bahwa Gibran memang pemimpin yang sudah berpengalaman mengikuti debat dalam kontestasi pemilu. Ia pun mencontohkan Gibran pernah mengikuti debat saat pilkada di Solo. Dan untuk saat ini, menurutnya yang membedakan adalah skalanya menjadi skala nasional. Adapun diketahui sebelumnya baik Capres maupun Cawapres bakal didampingi oleh pasangan masing-masing dalam perhelatan debat Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Capres dan Cawapres itu juga diberi kesempatan untuk berdiskusi satu sama lain. Meski begitu, jika debat itu dipersiapkan untuk Capres, maka hanya Capres yang diperbolehkan bersuara di dalam debat, begitupun sebaliknya. Terkait diskusi, Ketua KPU RI Hashim Asyari mempersilahkan jika hal itu dilakukan oleh para pasangan dalam debat. Namun ia menekankan ihwal hanya satu orang saja yang dapat berbicara tergantung saat itu debat dilakukan untuk Capres atau Cawapres. Merugikan, bisa saling bantu merugikan. Kenapa? Karena itu dilakukan Mas Gibran atau dilakukan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo dan Mas Gibran secara serius kita siapkan. Nanti kalau saling bantu malah itu jadi sia-sia atau betul-betul mereka begitu ya. Tapi oke lah, saya kira masalah membantu atau sendiri atau bersama-sama, saya kira kita siap-siap. Mas Gibran siapanya Mas? Mas Gibran sendiri kan ini perdana berarti ya? Pertama Mas Gibran pernah debat loh sebagai calon wali kota. Sudah berpengalaman debat dalam pengertian sebagai calon eksekutif itu pernah. Sekarang yang membedakan skalanya menjadi skala nasional dengan isu-isu yang baru. Saya pikir isu-isu yang baru itu beliau pelajari juga oleh Mas Gibran. Tadi kalau soal mental debat pernah beliau alami sebagai calon wali kota Solo pada waktu itu. Tidak ada masalah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Kubu Prabowo Gibran menyatakan tidak takut menghadapi debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran Sumatera Barat, Andre Rosiade. Andre bahkan mengusulkan debat Capres-Cawapres 2024 dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Usulan dari tim Prabowo Gibran itu pun menuai berbagai respon dari kubu paslon lawan. TPN Ganjar Mahfud menganggap TKN Prabowo Gibran lupa dengan makna Sumpah Pemuda. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto Rabu 6 Desember. Hasto menyontohkan ketika Jepang menjadi negara maju dengan kulturnya sendiri. Karenanya Hasto menolak usulan debat Capres dan Cawapres menggunakan bahasa Inggris. Hasto mengingatkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Di sisi lain, Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengaku siap melakukan tantangan dari TKN Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaci Rabu 6 Desember. Bahkan Indra menyebut Amin siap jika ditantang debat memakai bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Menurut Indra, yang terpenting dari debat adalah masyarakat bisa kenal dengan calon pemimpin yang akan dipilih, mengetahui visi misi, pemikiran, dan rekam jejak.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang juga juru bicara Cawapres Gibran Rakabuming Raka, Emil Elestianto Dardak, angkat bicara terkait polemik yang menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak siap untuk mengikuti debat Cawapres. Sebaliknya, Emil yang juga menjabat sebagai Wagub Jatim ini menegaskan bahwa Gibran sangat siap dan siap tempur untuk mengikuti debat Cawapres yang digelar oleh KPU RI. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Senin 4 Desember 2023. Menurutnya, sebagai Cawapres Prabowo Subianto, Gibran sangat menghormati segala proses yang berlaku, termasuk dengan format debat Cawapres yang disiapkan oleh KPU RI. Terlebih, ditegaskan oleh Emil bahwa sejauh ini Gibran sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi debat. Salah satu pengalamannya adalah saat ia running Pilkada Wali Kota Solo. Dalam menjalankan proses debat seperti saat Pilkada di Solo, kecakapan Gibran menurutnya bisa dilihat. Bahkan ia menambahkan Gibran juga menang dalam Pilkada Solo, hingga sampai saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sehingga menurut Emil, kemampuan dan kecakapan Gibran tak perlu diragukan lagi. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Gibran merupakan figur yang sangat paham dengan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM. Terlebih, Gibran pernah terjun langsung ke dunia UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa Gibran memiliki usaha dan membuka bisnis, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak, serta bagaimana berinvestasi di usaha yang berkembang. Sebagai informasi, belakangan dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU tersebut menguntungkan salah satu pasangan capres dan juga cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto menyebut bahwa pasangan nomor urut 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riawanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka, memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riawanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat
yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjawab tuduhan tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Timnas Amin membenarkan pihaknya mengusulkan pasangan Capres-Cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh agenda debat. Namun bukan berarti menghilangkan debat Cawapres. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan FGD di KPU pada 29 November 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Ko-Kapten Amin Nihayatul Wafiroh peserta FGD debat di KPU melalui rilis tertulisnya dikutip pada Minggu 3 Desember. Menurut Timnas Amin, kehadiran paslon secara lengkap penting dilakukan sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat. Timnas Amin menegaskan jika hadirnya pasangan lengkap bukan berarti untuk menghilangkan debat cawapres. Pihaknya juga membantah mengusulkan hadirnya pasangan lengkap untuk ikut melakukan debat. Nihayatul menjelaskan jika debat yang sedang berlangsung adalah antara cawapres, maka capres tetap dihadirkan sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali. Timnas menegaskan bahwa Amin siap mengikuti proses rangkaian debat dengan apapun teknis dan ketentuan yang ditetapkan KPU. Bahkan Timnas Amin mendukung setidaknya KPU menambahkan 2 acara debat Capres-Cawapres untuk memaksimalkan kesempatan masyarakat dalam mengenal pasangan calon. Perubahan format debat di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Format debat itu bahkan memicu kontroversi. Kubu Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran saling tuduh terkait perubahan format debat. TKN Prabowo Gibran menyebut pihak pertama yang meminta debat cawapres ditiadakan adalah kubu Anies Muhaimin. Namun kubu Amin membantah mengusulkan penghapusan debat khusus cawapres. Kubu Amin mengklaim pihaknya hanya mengusulkan agar capres-cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat. Timnas Amin justru mengatakan bahwa perwakilan Prabowo Gibran sempat mengusulkan agar format debat hanya pemaparan visi misi saja. Sementara itu KPU menyatakan bahwa format debat Pilpres 2024 masih ada kemungkinan untuk diubah. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari Senin 4 Desember. Hasyim berkata KPU akan menyelenggarakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Budiaman Sujatmiko